Dan pemirsa, kita akan kembali simak pantauan hilal dari sejumlah daerah. Ada rekan Jen Cahyani di Masjid Hasyim Asy'ari, Jakarta Barat. Selamat sore, Jen. Seperti apa kondisi di sana? Apakah sudah mulai pantauan hilal di Masjid Hasyim Asy'ari? Selamat sore Bre dan juga pemirsa, saat ini pantauan hilal di Masjid Hasyim Asy'ari masih dalam tahap persiapan ya dari petugas falakiyah PWNU atau pengurus wilayah Nahdlatul Ulama DKI Jakarta dan juga Dewan Kemakmuran Masjid Hasyim Asy'ari masih melakukan persiapan, salah satunya dengan mempersiapkan alat-alat yang digunakan untuk pemantauan hilal di sini. Dan Bre dan juga pemirsa, meskipun tadi di sini cuaca agak sempat kurang bersahabat dengan adanya hujan yang cukup lebat dan juga petir, namun saat ini cuaca sudah kembali cerah ya, dan ini diharapkan dapat kembali nantinya dilakukan persiapan dan pemantauan hilal berjalan dengan lancar. Dan untuk mengetahui lebih lanjut, kami sudah bergabung di sini bersama Ketua Lembaga Falakiyah PWNU DKI Jakarta, ada Pak Kiai Haji Abdul Holik. Pak Kiai, terima kasih telah bergabung dengan kami. Pak, ini bagaimana atau sejauh mana sih persiapan yang sudah dilakukan di Masjid Hasyim Asy'ari ini untuk pemantauan hilal sore ini, Pak? Kami dari Lembaga Falakiyah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi DKI Jakarta, yang alhamdulillah pada kesempatan sore ini hadir langsung Sekretaris PWNU DKI Jakarta melaksanakan Ru'yatul Hilal untuk awal 1 Syawal 1445 Hijriah. Kami hari ini menggunakan alat teleskop robotik, itu ada 2, kemudian ditunjang oleh alat yang lain yaitu teodolit juga 2 buah, kemudian ditambah dengan alat manual rubuh mujayab. Yang kelima alat tersebut, teleskop, teodolit, kemudian rubuh mujayab, itu untuk bisa saling melengkapi. Kalaupun mungkin teleskop robotik tidak bisa melihat, mungkin yang dari teodolit bisa melihat, atau mungkin dari alat yang manual dari rubuh mujayab yang bisa melihat. Pak Kiai, mungkin pihak mana sajakah yang ikut membantu ya selain Lembaga Falakiyah PWNU DKI Jakarta ini yang ikut membantu atau terlibat untuk pemantauan hilal sore ini, Pak? Pemantauan hilal yang dilaksanakan oleh Lembaga Falakiyah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi DKI Jakarta ini juga bersinergi dengan teman-teman penggiat falak se-Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi. Bahkan dari sini ada juga peserta yang dari Aceh 4 orang, dari Gorontalo 2 orang. Jadi sudah menyebar pesertanya, bukan hanya Jabodetabek aja. Juga dari MUI juga terlibat, kampus-kampus di belakang saya ini dari Universitas Darun Najah, kemudian dari UIN Semarang juga hadir, dan elemen masyarakat semuanya mendukung. Dari Kemenag dan juga Pengadilan Agama juga alhamdulillah sudah hadir, yang untuk nanti menyumpah kalau seandainya hilal itu terlihat, dan juga masyarakat sekitar yang ada di Masjid Raya Kiai Hasyim Asy'ari ini. Baik, jadi cukup banyak Pak ya yang terlibat. Nah, ini kalau dari Kementerian Agama sendiri memperkirakan 1 Syawal ini jatuh pada esok hari. Nah, kalau dari pihak Lembaga Falakiyah sendiri atau dari Masjid Hasyim Asy'ari sendiri bagaimana melihat ini, Pak? Lembaga Falakiyah itu mempunyai data hisab. Data hisab yang kami miliki itu sampai detik ini adalah 6 derajat 8 menit. Artinya sangat memungkinkan hilal itu bisa terlihat. Kemudian ditopang juga dengan alat-alat yang saya sebutkan tadi. Yang ketiga dengan cuaca. Tadi kami sempat pesimis, di siang hari hujan lebat. Ternyata semakin sore cuaca sudah semakin cerah. Kami optimis mudah-mudahan nanti di jam 17.56 ketika matahari tenggelam munculnya hilal, mudah-mudahan cuaca terang. Jadi kami Lembaga Falakiyah ini insya Allah dengan optimis insya Allah hilal akan terlihat pada hari ini, insya Allah. Baik, terima kasih banyak Pak Kiai. Semoga bisa kembali lancar ya untuk pemantauan hilal sore ini. Bre, demikian laporan dari Masjid Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Saya kembalikan kepada Anda, Bre.
Baik, terima kasih Jen Cahyani melaporkan langsung dari Masjid Kiai Haji Hasyim Asy'ari di Cengkareng, Jakarta Barat. Dan pemirsa, kita juga masih akan bergabung bersama rekan kami. Saat ini ada Yasmin Atania yang ada di kantor Kementerian Agama Republik Indonesia. Silakan Yasmin, bagaimana persiapan sidang isbat di sana? Ya, selamat sore Bremana dan juga pemirsa. Saat lagi kita akan memulai rangkaian sidang isbat dengan awal adalah pemaparan terkait dengan posisi hilal yang akan dilaporkan oleh tim hisab ruqyat dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Namun untuk mengetahui lebih lanjut terkait dengan teknis dari sidang isbat yang digelar hari ini, saat ini saya sudah bersama dengan juru bicara Kementerian Agama Republik Indonesia, Ana Hasbi. Assalamualaikum, selamat sore Bu Ana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ana, terkait dengan teknis sidang isbat hari ini mungkin bisa diinformasikan seperti apa Bu nantinya? Ya, jadi biasanya kalau isbat ini kita mulai sekarang dengan seminar paparan hilal. Jadi dalam seminar ini akan dijelaskan di mana posisi hilal gitu ya, yang tampak di seluruh wilayah Indonesia. Lalu akan dipaparkan juga beberapa sistem-sistem yang digunakan, perhitungannya, hisapnya, dan tentu saja ada beberapa masukan ya, informasi yang masuk biasanya dari Indonesia Timur soal laporan ruqyat. Nah, nanti setelah seminar hasil dari seminar ini dilaporkan di dalam sidang isbat nanti menjelang maghrib gitu, dan setelah biasanya berlanjut habis maghrib, dan disitulah nanti kita bisa menetapkan gitu apakah memang sudah terlihat betul hilal di wilayah Indonesia sehingga kita bisa berhari raya besok. Tapi Bu, berdasarkan mungkin informasi yang Ibu sudah dapatkan sejauh ini terkait dengan pantauan hilal di lapangan, apakah besok akan ada potensi bahwa Lebaran ini akan diselenggarakan secara serentak, Bu? Maksudnya sama gitu ya. Jadi kalau dari perhitungan hisab, memang perhitungan hisab itu sudah memenuhi imkanur ruqyat gitu ya. Jadi posisi minimal yang disepakati Mabims itu kan tinggi hilal 3 derajat, lalu elongasinya sudutnya itu 6,4. Nah, memang menurut perhitungan hisab gitu sekarang ini sudah memenuhi syarat itu. Tapi sekali lagi karena kita juga menganut metode ruqyat gitu ya, artinya melihat langsung, kita tetap harus menunggu laporan di lapangan apakah betul hilal itu terlihat atau tidak. Terima kasih banyak atas waktunya telah bergabung bersama kami Bu Ana. Semoga sehat selalu dan selamat beraktivitas kembali untuk ikut ke dalam ya Bu ya. Terima kasih Bu Ana. Ya, Bremana dan juga pemirsa, itulah tadi wawancara kami dengan juru bicara dari Kementerian Agama Republik Indonesia, Ana Hasbi, dan menyampaikan bahwasanya untuk saat ini apabila kita melihat terkait dengan data di lapangan untuk elongasi dan juga titik hilal, tinggi hilal yang sesuai dengan kriteria Mabims yang memang ditetapkan saat ini sebagai ukuran ditetapkannya 1 Syawal 1445 Hijriah ini sudah melebihi batas yang sudah ditentukan, artinya minimal adalah 3 derajat untuk tinggi hilal dan juga untuk elongasi 6,4 derajat. Namun nanti kita akan saksikan bersama-sama seperti apa jalannya sidang isbat di dalam, dan apakah memang akan ada kemungkinan besar bahwasanya Lebaran Idul Fitri 1445 Hijriah ini akan berlangsung secara serentak baik itu dari sisi pemerintah maupun dari Muhammadiyah. Kembali ke studio Bremana. Baik Yasmin, kalau misalnya kita melihat di sidang isbat penentuan awal Ramadan bulan lalu, ini kan sempat cukup alot dan juga berlangsungnya cukup lama hingga kemudian pengumumannya juga sedikit mundur dari yang dijadwalkan. Nah, kira-kira untuk sidang isbat hari ini apakah bisa sepakat lebih cepat menurut pemantauan Anda di sana? Ya, bagaimana dan juga pemirsa, tahun lalu saya pun sempat turut hadir dalam gelaran sidang isbat untuk menentukan 1444 Hijriah ya. Dan memang itu berlangsung cukup lama dikarenakan ada sejumlah alasan terkait dengan masih belum terlihatnya titik hilal, sehingga untuk tahun lalu dari yang mana terkait dengan Idul Fitri ini berlangsung mundur 1 hari. Tapi nampaknya untuk tahun ini tadi berdasarkan penjelasan dari Bu Ana bahwasanya memang terkait dengan pantauan hilal di sejumlah daerah ini sudah melebihi ambang batas tinggi hilal lebih dari 3 derajat di beberapa daerah, dan juga untuk elongasinya lebih dari 6,4 derajat. Nampaknya untuk tahun ini pelaksanaan sidang isbat akan berlangsung sesuai dengan rencana, yang mana nanti setelah setelah maghrib kurang lebih pada pukul 18:15 ini akan berlangsung sidang isbat untuk penetapan 1 Syawal 1445 Hijriah, dan nantinya akan diumumkan kepada masyarakat sekitar pukul 19 waktu Indonesia Barat dalam gelaran konferensi pers, tepatnya ada di belakang saya ini. Nanti kita nantikan bersama-sama Bremana dan juga pemirsa.
Baik, terima kasih Yasmina Tadia melaporkan langsung dari kantor Kementerian Agama RI. Selamat bertugas kembali.